Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di perkuliahan teknik identifikasi bahaya. Anda kemarin sudah mempelajari beberapa teknik identifikasi bahaya yang tergolong dalam skenario base ya. Ada fault tree analysis, event tree analysis, dan terakhir kemarin kita pelajari cost consequence analysis. Nah, ketiganya salah satu outputnya adalah probability. Di FTA sendiri cut set ya, minimal cut set itu sebenarnya digunakan untuk menentukan probability. Jadi ketika ada probability-nya masing-masing, maka kita bisa kalkulasi menggunakan persamaan yang terbentuk dari minimal cut set. Begitu juga dengan ETA ya. Event analysis juga sama ya. Ketika setiap sukses ataupun fail-nya itu ada probability-nya, maka kita dapat mengestimasi berapa probabilitas dari masing-masing outcome atau masing-masing skenario. Nah, di CCA aku juga sama ya. Kemarin kita CCA juga sudah melakukan kalkulasi probability ya. Nah, namun kemarin yang kita lakukan adalah probability-nya itu given ya, masih diketahui ya. Jadi ujuk-ujuk langsung ada probability. Nah, kemarin banyak yang tanya probability itu sebenarnya datangnya dari mana ya, kita dapatnya dari mana. Maka hari ini kita akan flashback sedikit ya. Kita akan lebih detail, kita akan menentukan bagaimana caranya menentukan probability yang kemarin sudah diketahui itu. Kita cari sumber asalnya itu dari mana ya. Oke, jadi judulnya adalah penentuan probability untuk quantitative risk assessment atau QRA ya. Sebenarnya materi ini masuk dalam materi reliability ya, kalau Anda belajar reliability. Nah, tapi karena kita akan gunakan hanya yang terkait dengan penentuan ini ya, probability pada QRA atau quantitative risk assessment, maka saya tidak menggunakan judul reliability atau keandalan, karena keandalan akan sangat luas dan tidak mungkin saya sampaikan dalam satu pertemuan ya, hingga judulnya saya sesuaikan. Oke. Nah, kita pelajari sedikit tentang konsep reliability ya, reliability atau kehandalan ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Reliability atau kehandalan ya, handal adalah kemampuan sebuah komponen, produk, proses atau sistem untuk berfungsi sebagaimana seharusnya dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi di sana ada dua keyword ya. Keyword pertama adalah berfungsi sebagaimana seharusnya. Kedua adalah rentang waktu. Artinya berfungsi sebagaimana seharusnya artinya setiap komponen atau setiap alat atau setiap sistem itu kan didesain untuk bisa menjalankan fungsinya. Misalkan kita beli sebuah lemari es ya atau kulkas ya, maka fungsinya tentunya adalah untuk mendinginkan makanan, atau freezernya itu untuk membekukan makanan atau minuman gitu ya. Nah, maka dikatakan reliable, salah satu syaratnya adalah kulkas itu harus bisa berfungsi, yaitu bisa mendinginkan makanan atau minuman, atau freezernya itu bisa digunakan untuk membekukan makanan dan minuman ya. Nah, salah satu syarat lagi adalah dalam rentang waktu tertentu ya. Tentunya Anda ketika beli kulkas ya, lemari es, maka biasanya Anda dijanjikan untuk kulkas itu bisa bertahan berapa tahun ya, maka di situ ada garansi ya, biasanya garansinya 5 atau 10 tahun gitu ya. Jadi misalkan kulkas itu 10 tahun, artinya harusnya kulkas itu harusnya bisa tahan ya, bisa menjalankan fungsinya sampai 10 tahun ya. Maka Anda dijamin ketika sebelum 10 tahun kemudian rusak, maka servisnya gratis gitu ya, karena mesin tersebut itu didesain agar bisa tahan ya, bisa menjalankan fungsinya sampai 10 tahun. Oke, itu keandalan. Jadi dua ya, bisa menjalankan fungsinya kemudian dalam rentang waktu tertentu. Oke ya. Nah, sebaliknya ya, sebaliknya benda atau alat ya, atau tools atau komponen itu dikatakan tidak handal ya, atau di sini kita sebut sebagai failure ya, failure ya. Maka nanti kita akan belajar tentang failure rate ya, adalah tingkat kegagalan dalam mencapai reliabilitas ya. Jadi kegagalan itu maksudnya tadi didesain untuk 10 tahun, tapi sebelum 10 tahun itu sudah rusak misalkan ya, sudah rusak, tidak bisa menjalankan fungsinya ya. Tidak bisa menjalankan fungsinya di sini bisa kulkas secara menyeluruh ya, tidak bisa nyala gitu ya, atau per komponennya ya. Misalkan di kulkas itu ada komponen, ada
ada kompresor, ada kondensor ya, kemudian ada filter dan seterusnya, maka masing-masing komponen itu harus bisa berjalan ya. Nah, dikatakan failure ketika ada salah satu komponen saja yang tidak berjalan sehingga mempengaruhi fungsi dari keseluruhan kulkas itu ya. Nah, maka failure rate di sini didefinisikan sebagai tingkat kegagalan dalam mencapai reliabilitas, dalam mencapai fungsinya sesuai rentang waktu. Targetnya adalah 10 tahun, tapi sebelum 10 tahun itu sudah rusak gitu ya, maka itu dikatakan failure. Nah, kemungkinan terjadinya unreliability ya, unreliable atau ketidakandalan ya, tidak bisa mencapai sesuai waktu itu adalah didefinisikan sebagai failure rate, atau nanti simbolnya adalah lambda ya. Nanti kita akan tentukan bagaimana caranya menghitung failure rate dan seterusnya. Oke. Untuk lebih memperjelas lagi, Anda bisa lihat ini kurva ini. Nah, ini ada sebuah kurva. Di awal perkuliahan dulu Anda sudah kenal ada yang namanya life cycle system ya. Life cycle system. Jadi sistem itu punya life cycle mulai dari desain awal ya. Dulu kita sebut sebagai preliminary design atau conceptual design ya, kemudian preliminary design, detail design, production sampai operasi, terakhir nanti disposal ya. Nah, kalau boleh dibagi menjadi 3 lebih umum ya, maka sebelum operasi itu ada fase 1 ya. Fase 1 itu adalah di sini disebutkan burn in ya, mulai dari konsep dual definition, kemudian desain awal, desain akhir sampai tes. Nah, di sini sampai pada kita masuk fase 2 ya. Fase 2 di sini adalah operasi. Benda tersebut mulai jatuh ke user kemudian digunakan ya, maka disebut sebagai useful life phase ya. Fase 2 di sini ini sampai pada saat yang telah ditentukan, maka ya masanya akan habis ya. Misalkan kulkas tadi ya sudah 10 tahun, maka dia akan menurun ya, menurun sampai kemudian dia harus disposal. Oke ya. Nah, ini adalah secara umum ini ya konsep reliability. Nah, yang disebut dengan failure tadi itu adalah peluang ya, peluang untuk useful life-nya itu tidak sampai rentang waktu ini. Ini kan rentang waktu ya. Dari sini ke sini kan rentang waktu. Kalau tadi itu 10 tahun kita contohkan, maka probabilitas dari nggak sampai 10 tahun ya, itu adalah failure rate. Nah, ini ya, di sini ya. Nah, itu ya. Jadi benda dikatakan reliable itu kalau dia bisa sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan ini. Oke, itu adalah konsep dasar dari reliability ya. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana menghitung failure rate ini. Nah, failure rate ini nanti akan kita gunakan sebagai input untuk perhitungan probability yang akan berguna bagi perhitungan probabilitas dari kejadian ya, baik itu di FTA, ETA maupun CCA yang kemarin kita telah bahas ya. Nah, contoh tadi kan kulkas ya, kulkas. Nah, kulkas kalau gagal maka ya sudah ya, dampaknya mungkin tidak besar. Tapi kalau komponennya itu vital ya, vital pada sistem yang sangat rawan ya, maka itu akan sangat berbahaya ya. Misalkan safety valve di boiler ya, ketika ada tekanan tinggi harusnya dia itu bisa menurunkan tekanan ya, maka kalau misalkan dia fail ya, maka dampaknya akan tekanannya akan terus tinggi dan nanti akan terjadi ledakan dan seterusnya. Oke, kita bahas tentang sumber data probability ya. Jadi ada 3 sumber di sini ya. Ada data historis, data manufaktur, dan terakhir adalah data standar atau handbook ya. Nanti kita akan contohkan. Yang pertama adalah data historis ya, data historis. Nah, data historis ini paling ideal ya. Jadi paling ideal itu adalah kita menggunakan data historis ya, paling mendekati kebenaran ya. Semakin ke bawah ini artinya semakin banyak errornya ya. Kenapa kok seperti itu nanti akan kita lihat ya. Nah, data historis ini biasanya ada di departemen maintenance ya, atau departemen reliability dari perusahaan ya. Nah, di situ biasanya dicatat ya semua komponen ya, semua instrumen itu semuanya dicatat ketika ada kegagalan. Oke ya. Misalkan di sana ada banyak sensor misalkan ya, ada banyak instrumen ya. Nah, instrumen misal taruhlah valve ya.
valve misalkan pada tanggal sekian gitu ya, misalkan tahun 2018 24 April misalkan, itu terjadi kegagalan ya, maka operator akan melakukan ini ya, pencatatan ya, dicatat sebagai riwayat kegagalan ya, dicatat kegagalannya kapan ya. Kemudian setelah dicatat tentunya kan diperbaiki ya, di repair ya. Di repair itu juga dicatat kapan diperbaikinya, mulainya ya. Kemudian kapan selesai ya, kapan dioperasikan lagi. Kemudian nanti misalkan di tahun berikutnya ya atau bulan berikutnya ada kegagalan lagi, maka dicatat lagi dan seterusnya ya. Nah, setiap komponen ada data riwayat kegagalannya ya. Nah, itulah adalah data historis. Nah, data historis ini nanti yang akan kita lakukan perhitungan probability ya, jadi jauh lebih ideal karena sesuai dengan kondisi nyata gitu ya. Nah, nanti kita akan bandingkan. Kedua adalah data manufaktur atau data pabrik ya. Jadi biasanya manufakturer itu atau produsen itu biasanya sudah merencanakan ya, produk A itu bisa tahan sampai berapa lama. Misalkan tadi saya contohkan kulkas tadi bisa sampai 10 tahun, maka secara manufaktur dia direncanakan untuk bisa rusak dalam waktu 10 tahun misalkan. Nah, itu data manufaktur. Biasanya kita dapatkan itu dari kemasan produk ya. Nah, kalau misalkan data historis kemudian data manufacturing tidak ada ya. Jadi kita ada di perusahaan, kemudian di sana tidak ada karena jarang ya. Perusahaan itu yang secara rigid itu dia menuliskan setiap riwayat kegagalan gitu ya. Itu tidak semua perusahaan ada. Ada perusahaan yang ketika ada kerusakan itu tidak didokumentasikan dengan baik ya, maka kita akan mengalami kesulitan ya. Idealnya memang ada ya data kegagalannya, ataupun kalaupun ditulis ya, dicatat, itu tidak lengkap ya, mungkin hanya 1 tahun terakhir, padahal yang kita butuhkan semakin lama ya, bisa 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun kalau bisa ya. Nah, itu tercatat. Oke. Nah, kalau misalkan data historis dan data manufacturing tidak tersedia, maka langkah terakhir adalah kita gunakan data standar atau handbook ya. Contohnya kemarin saya contohkan adalah Oreda, punyanya Oreda. Nah, meskipun terlihat keren itu ya, terlihat bagus ya dan sederhana karena kita tinggal lihat data standar ya, tapi biasanya hasilnya bias ya, hasilnya bias ya. Kenapa kok bisa dikatakan bias? Karena pertama komponen yang ada di handbook ya, di data standar itu belum tentu sama ya, sama plug itu belum tentu ya. Meskipun ada kesamaan tapi ya tidak sama 100% ya, artinya desainnya itu beda. Itu satu. Nah, kedua, kalaupun sama tapi ingat ya, contoh misalkan Oreda itu ya, nanti kita akan lihat Oreda ya. Nah, Oreda itu dia didapatkan dari riwayat kegagalan dari beberapa perusahaan ya, misalkan ada punyanya Chevron, punyanya Total, punyanya BP ya, British Petroleum ya. Nah, itu kemudian dikumpulkan datanya, kemudian ya dilakukan data historis seperti ini ya, cuma itu punyanya dia. Nah, karena ada kesamaan komponen, maka kemudian kita acu ya sebagai data standar. Nah, ingat ya, beberapa perusahaan yang saya contohkan tadi itu beroperasinya di offshore ya, di lepas pantai, dan itu tempatnya adalah di North Sea atau di Laut Utara. Nah, artinya kalau misalkan kita gunakan standar itu di Indonesia, tentunya tidak serta-merta sama ya, tidak serta-merta sama. Bayangkan begini, kulkas ya, kita kembali lagi ke kulkas misalkan. Kulkas yang digunakan oleh rumah tangga ya, dengan kulkas yang digunakan oleh misalkan tukang jual es ya misalkan ya, untuk jualan misalkan ya, tentunya kan beda ya penggunaannya ya. Nah, tentunya tingkat keawetan dari kulkas yang dioperasikan oleh rumah tangga dengan yang untuk jualan ya tentunya berbeda, bisa dipahami ya. Jadi tentunya berbeda. Nah, sama seperti yang saya contohkan tadi ya, di Oreda tadi itu adalah riwayat kegagalan pada perusahaan-perusahaan yang mayoritas itu ada di Laut Utara
ya, yang itu tentunya karakteristik dengan di Indonesia yang sangat tropis ini ya tentunya sangat berbeda gitu ya. Nah tentunya hasilnya itu tentunya tidak akan 100% baik ya, kadang-kadang malah bias. Nah itu yang kita harus hati-hati kalau kita cari data standar. Nah tantangannya adalah errornya tinggi ya, tapi itu jauh lebih bagus daripada kita tidak melakukan kalkulasi probability gitu ya. Jadi ini hierarkinya. Jadi kalau misalkan ada data historis ya kita gunakan itu data historis ya. Kalau ada data manufaktur ya kita gunakan, tapi kalau misalkan tidak ada dua-duanya ini, maka ya langkah terakhir adalah kita pakai data standar ya. Data standar tidak hanya punyanya Oreda ya, tapi yang paling terkenal adalah Oreda ya. Meskipun yang saya contohkan ini yang 2015 ya, tapi saya tidak akan menunjukkan yang 2015 karena tidak open access ya. Kalaupun harus beli itu pun sangat mahal ya. Jadi nanti saya akan menggunakan Oreda yang versi lama ya, tahun 2002 ya, karena memang Oreda ini terbatas ya, dan kalaupun mau investasi biasanya di perusahaan itu ya cukup mahal ya. Jadi kita pakai yang 2002 saja. Oke. Nah, berikut adalah tahapan kalkulasi probability ya. Ini digunakan untuk data historis ya. Artinya kalau misalkan tidak ada data historis maka ini nggak bisa dilakukan ya, karena ini data primer yang harus kita dapatkan. Oke. Nah, pertama adalah menentukan nilai TTF, time to failure ya, atau TBF ya, time between failure ya. TTF itu adalah time to failure. Artinya time to failure itu berarti waktu dari mulai dioperasikan sampai failure ya, atau sampai fail. Jadi gampangannya mulai dari dioperasikan sampai rusak itu berapa lama ya. Misalkan 2018 mulai dioperasikan, kemudian 2019 April tanggal 24 misalkan mulai terjadi kerusakan. Nah, maka waktunya ya mulai dari dioperasikan sampai 24 April tadi. Ya, itu berapa lama waktunya? Satuannya adalah jam ya. Nah, time between failure yaitu adalah waktu dari failure pertama ke failure kedua ya. Jadi misalkan tadi tahun 2019 April ya, 24 April itu ada failure, kemudian misalkan ya 2 bulan kemudian ada failure lagi ya, maka ini kan 2 bulan ya, waktunya 2 bulan itu failure, itu adalah TBF ya, time between failure. Oke. Nah, ini pengertiannya. Rentang waktu dari komponen mulai dioperasikan baru atau setelah di maintain ya. Kalau baru itu artinya TTF ya. Kalau setelah di maintain kemudian rusak lagi itu artinya adalah TBF ya, time between failure ya, hingga mengalami failure. Didapatkan dari data maintenance dengan rentang waktu tertentu. Oke. Jadi ini data primer ya yang kita dapatkan, kita mintanya ke departemen maintenance atau reliability ya kalau di perusahaan. Nanti kan akan saya tunjukkan ya seperti apa contohnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan nilai MTTF ya, mean time to fail, atau MTBF, mean time between failure ya. Rata-ratanya lah kira-kira ya, rata-ratanya maksudnya gini gampangannya. Kalau misalkan tadi saya contohkan tadi dalam 2 tahun itu ada 2 kali rusak ya, maka rusaknya itu kalau dirata-ratakan itu mulai dari beroperasi sampai rusak itu berapa jam ya waktunya. Nah, itu adalah mean time to failure atau mean time between failure ya. Nah, didapatkan dari penjumlahan nilai TTF atau TBF ya, dibagikan dengan banyaknya kerusakan atau maintenance atau penggantian yang dilakukan. Oke. Rata-rata TTF atau TBF ya. Jadi rusak itu ada 2 kemungkinan, bisa di maintain kemudian dioperasikan lagi, atau sudah tidak bisa di maintain ya maka diganti ya, bisa diganti ya. Oke. Berikutnya adalah kita tentukan nilai failure rate ya, lambangnya adalah lambda ya. Rumusnya adalah 1 per MTBF ya. MTBF-nya itu dari ya tadi data historis tadi. Oke. Bisa juga dengan MTTF ya. MTTF mean time to failure ya, sama saja ya. Ini terkait dengan tadi ya perbedaannya, apakah bisa di maintain atau harus diganti ya. Tapi sama saja konsepnya. 1 per MTBF atau MTTF. Oke. Setelah kita dapatkan lambda ya, maka kemudian
langsung kita tentukan nilai probability of success. Nah ini atau ini ya reliability ya, lambangnya R karena dia adalah reliability. Jadi probability dari sukses itu rumusnya adalah ini E ya, eksponensial pangkat minus lambda dikalikan dengan T. Nah T itu adalah waktu exposure atau lama waktu operasinya, yaitu adalah T ya, seperti ini. Oke. Nah tentunya untuk menentukan probability of failure ya, atau probability kegagalan, maka ya 1 minus reliability ya, karena peluang terjadinya sukses plus peluang terjadinya failure itu kan 1 ya, maka P sama dengan 1 minus R ya. Itu rumus-rumusnya ya. Nah kita akan langsung coba ya, kita akan langsung coba untuk menghitung failure rate ya dengan data primer yang akan saya contohkan ya. Nah nanti untuk yang data standar ya, data standar, maka nanti yang akan kita lihat di tabel itu kita langsung dapatkan nilai ini, nilai failure rate ini. Jadi kita tidak akan menentukan TTF, MTBF ya, ini nggak usah kita hitung, nanti langsung akan disediakan ini, lambdanya sudah akan diketahui. Jadi kita tinggal menghitung ini saja, R sama P saja. Oke. Nah ini adalah data kegagalan ya, data primer, data historis dari sebuah perusahaan. Ini saya ambil real dari perusahaan langsung ya. Cuma di sini namanya saya samarkan karena kerahasiaan. Ini hanya untuk pembelajaran saja ya. Di perusahaan PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap ya. Jadi prinsip kerjanya sederhana ya. Bahan bakunya adalah batu bara kemudian dihancurkan ya, kemudian dibakar, nanti jadi uap nanti akhirnya jadi listrik ya. Nanti listrik akan didistribusikan ke semua rumah tangga ataupun industri ya. Nah di sini ada mulai tahun 2014, kemudian 2015, 2016 sampai 2019 ya. Jadi ada 6 tahun terakhir ya, cukup lengkap ya. Nah cuma yang lebih lengkap lagi masih ada ya, jadi bisa sampai puluhan tahun itu ya. Nah cuma ini mungkin perusahaannya memang beroperasinya mulai tahun 2014 mungkin ya. Jadi untuk data kurang dari 2014 belum ada. Oke. Ada sertifikasinya di sini, nomornya di sini, kemudian ada ini keterangan filenya ya. Di sini kebetulan crusher house ya, rumah penghancuran batu bara ya sebelum dimasukkan ke rumah pembakaran ya. Magnetic separator di C5A tidak bisa digeser. Oke. Kemudian work numbernya, karena ini adalah untuk proses maintenance maka ada work order ya. Ada work ordernya di sini, namanya sekian. Ini nomor asetnya ya, nomor peralatannya. Kemudian asset descriptionnya di sini, lokasinya. Di sini ada penanggung jawabnya, sebenarnya saya hide ya karena kerahasiaan. Kemudian di report pada tanggal sekian, jam sekian gitu ya. Nah ini, jadi ini dilaporkan pada tahun 2018 itu ada sekian banyak kerusakan ya. Ini di tempat lain dan seterusnya. Begitu juga dengan 2015 ya, 2015. Oke. Dan seterusnya sampai 2019 ya, laporkan semuanya seperti ini. Oke ya. Nah kemudian kita akan coba rekap ya. Ini saya sudah rekapkan ya. Nah kita rekap, kita sort berdasarkan itemnya ya. Misalkan ini ada dust collector sendiri, ada cut crushernya sendiri, kemudian ada flexible joint crusher, dust collector dan seterusnya ya, dan seterusnya ya. Nah kita contohkan coba yang dust collector ya. Jadi untuk dust collectornya sendiri ya, nah reported date-nya adalah 10 Agustus 2014 ya, jadi mulai awal. Nah di sini tidak ada data mulai kapan dioperasikan gitu ya. Jadi maka di sini starting point-nya adalah pada saat maintenance pertama ya. Kalau misalkan ada mulai dioperasikannya kapan, itu akan lebih bagus ya, karena itu bisa jadikan starting point. Nah karena tidak ada ya, kita terpaksa harus mulai dari laporan pertama.
Oke, dilaporkan pertama pada 10 Agustus 2014 ya. Failure-nya tidak bisa start karena kabel tray, kropos, dan kontaktor tidak ada. Oke ya. Kemudian reported failure-nya, ini sudah ada ternyata ya. Ini ternyata adalah mulai operasi sekian ya, mulai dioperasikan sekian. Nah, kemudian mulai failure itu 11 Oktober 2015 ya, pukul 9.23 ya. Jadi starting point-nya ini 10 Agustus ini. Oke, ini failure pertama. Nah, maka ini menjadi starting point di sini ya. Karena ini setelah di maintain ya. Kemudian di sini ada fail lagi ya. Nah, tahun 2019 ternyata ada failure yang kedua ya. 1 November 2019 jam 15:04. Oke, itu ya. Nah, begitu juga yang ini ke crusher ini, sobek lebar, berlubang, plugging ya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya ini ya. Ada 11 ya, 11 failure ya di sini ya, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Oke, kita akan coba contohkan ya bagaimana cara menghitung probability dari data primer ini. Nah, oke ya, coba saya buatkan worksheet seperti ini ya, biar runtut ya. Oke, jadi itemnya tadi adalah dust collector ya, ini sudah kita copy di sini. Report date-nya sama ya, mulai dari 2014, kemudian failure pertama itu 2015 ya, kemudian failure keduanya adalah 2019 ya. Oke, kita hitung dulu TTF-nya, time to failure-nya. Nah, TTF kan tadi kan waktu dari operasi ke failure ya, maka dari 2014 ke 2015 ya, ini berapa jam. Oke, kita tinggal kurangi ya, failure kita kurangi dengan waktu pertama operasi. Oke ya, kita kurangi ya, maka waktunya adalah untuk TTF-nya untuk yang ini ya, yang pertama ya, kerusakan pertama adalah 10.954 jam ya, 26 menit 54 detik ya. Nah, untuk yang ini sama ya, kita tarik saja ya. Untuk kerusakan yang kedua itu adalah 27.797 jam ya. Oke, itu TTF-nya ya. Kemudian T ya, T ini untuk nanti kita perhitungan ini, perhitungan reliability di sini ya. T itu adalah operasinya ya, kan terakhir kan di sini ya 2019 dikurangi dari awal ya, karena total waktu exposure-nya itu berapa lama, berapa jam, makanya dikurangi ini. Oke ya, 38.752 jam ya, atau bisa kita ini kita sum ya, sama ya, kita jumlahkan ini sama saja. Oke, nah kemudian ada MTTF. MTTF itu adalah rata-rata TTF ya, rata-rata TTF. Oke, ini kita rata-ratakan average dari TTF ya. Oke, 19.376 jam. Oke ya, kita langsung masukkan ke sini MTTF-nya. 19.377 ya, kita bulatkan. Oke, ke MTTF-nya. Kemudian untuk failure rate-nya kita langsung masukkan ya rumusnya. Lambda sama dengan 1 per MTTF. Oke, ini adalah failure rate-nya ya. Kemudian probability of success-nya. Oke, kita masukkan sama dengan E itu adalah eksponensial ya. Eksponensial ya, angkat minus lambda ya, ini lambda dikalikan dengan T ya. T-nya tadi adalah berapa lama exposure-nya, 38.752 atau 3 kita bulatkan ya. Oke, nah ini adalah probability of suksesnya.
jadi 0,13 ya, 0,13. Kemudian probability of failure-nya kita tinggal kurangkan ya, sama dengan 1 minus R. Nah, maka kita dapatkan 0,864 dan seterusnya. Oke ya. Itu tadi menentukan probability of failure dari data historis atau data primer. Ya, seharusnya cukup mudah ya. Kalau ada datanya maka akan cukup mudah ya. Selanjutnya kita ke standar data ya. Jadi cara menentukan probability dari data standar ya. Ini kita lakukan ketika data primer ya atau data historisnya nggak ada ya. Karena seperti saya katakan di awal tadi bahwa idealnya itu menggunakan data historis karena itu mencerminkan operasional dari perusahaan kita gitu ya. Jadi lebih faktor-faktor internal maupun eksternalnya itu kita pertimbangkan. Nah, kalau kita memang tidak ada ya terpaksa kita pakai OREDA, meskipun tadi ya errornya akan sangat tinggi ya, karena OREDA tadi ya, ini kan Offshore Reliability Data Handbook ya, jadi dia perusahaan-perusahaan offshore ya. Jadi kalau misalkan itu tidak sesuai dengan perusahaan kita, tentunya akan bias hasilnya ya. Nah, kita bisa cari standar yang lain ya, mungkin yang lebih relevan, misalkan bukan di offshore, misalkan di kelistrikan, misalkan ada mechanical ya, kemudian ada yang di reaktor nuklir ya, itu juga ada ya. Nah, disesuaikan dengan yang mirip dengan perusahaan kita ya. Oke ya, pendahuluan dulu. Jadi secara singkat ya, OREDA itu dia adalah penelitian yang dilakukan sudah sangat lama ya, mulai dari 83 itu fase pertama ya, kemudian dilanjutkan fase kedua 87 sampai 90, fase 3 92 sampai fase 4, dan terakhir ada fase 5. Nah, fase 6 ini yang kita pelajari ini ya, versi yang 2002. Meskipun selanjutnya ini masih ada ya updateannya ya, sampai terakhir adalah 2015 ya. 2015 ya, cuma karena yang baru itu mahal maka kita tidak menggunakan yang itu. Oke ya, kita pakai yang 2002 saja ya. Jadi yang penting kita bagaimana cara menentukan probability-nya ya. Nanti kalau Anda di perusahaan, Anda dituntut untuk lebih akurat ya, maka ya perusahaan harus investasi untuk beli standar yang baru itu ya. Oke. Nah, ini adalah lokasi-lokasi atau partisipan ya yang digunakan sebagai penelitian ya, perusahaan-perusahaan offshore ya. Egypt di sini ada British Petroleum, Chevron, ELF, Exxon ya, Phillips Petroleum ya, sampai total di sini ya. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang dilakukan penelitian ya. Jadi peralatan-peralatan yang ada di perusahaan-perusahaan ini ya, kemudian data historisnya gitu ya, kemudian direkap. Nah, rekapannya itu dijadikan standar ya. Jadi ketika kita ingin pakai, maka kita cari mana komponen yang sesuai dengan yang akan kita analisis. Nah, itu kita ambil failure rate-nya ya sebagai data standar. Oke ya. Oke. Nah, ini adalah table of content-nya ya, daftar isinya. Jadi ada komponen-komponen yang distandarkan di sini. Kompresornya pun macam-macam ya, elektrik turbin dan seterusnya, lengkap ya. Gas turbin, pompa pun ada pompa sentrifugal ya. Di pompa sentrifugal pun komponen-komponennya detail ya di sini. Kemudian combustion engine ya, electric motor, heat exchanger, vessel, kemudian heater, boiler. Nah, ini instrumen-instrumen safety-nya ya, detektor ya, fire detector, dust detector, kemudian ada sensor flow, level, pressure, temperatur, ada valve di sini, valve-nya pun macam-macam ya. Oke, ada semua ya.
kita coba yang terkait dengan instrumen safety. Nah, misalkan di sini itemnya adalah control and safety equipment ya. Itemnya adalah valve ya. Valve yang kita contohkan di CCA kemarin. Oke, populasinya 1170 ya. Artinya ada 1170 valve ya yang diuji, yang di record ya, yang di record dari 40 installation. Itu maksudnya misalkan bisa dari 40 perusahaan, atau misalkan satu perusahaan itu ada beberapa departemen misalkan ya. Satu perusahaan misalkan ada 5 departemen, berarti ada 5 installation ya. Nah, di sini ada 40 installation ya. Enggak tahu 40 installation ini dari berapa perusahaan. Yang jelas di sini ada 40 installation. Nah, dari 40 installation itu ada 1170 valve yang di record ya, Oke. Nah, di sini ada aggregate time ya, waktu operasinya berapa. Oke. Di sini ada calendar time, ada operational time. Calendar time itu berarti mulai dari dioperasikan sampai terakhir di record itu berapa lama. Calendar time berarti satuannya hari, dianggapnya 24 jam gitu ya. Nah, operational time itu hanya waktu operasionalnya saja ya. Jadi di sini kita lihat lebih lama calendar time karena dia asumsinya adalah operasi terus. Kalau operational time ini adalah ada shutdown, itu tidak dimasukkan. Oke ya. Semuanya dalam 10 pangkat 6 hours ya. Jadi ini 36 ini koma ya, karena dikalikan 6 maka ini 36 juta ya. 661200 jam. Ya, satunya jam. Operasionalnya lebih rendah. Oke. Kemudian di sini kita lihat di sini ada failure mode. Failure mode itu adalah, jadi di sini lebih detail ya. Jadi tidak sekedar fail saja, tapi ada failure mode. Artinya kegagalannya itu, kalau kita baca kegagalan, maka kegagalannya yang mana? Ya. Tidak hanya tidak bisa menjalankan fungsinya, tapi fungsi yang mana. Misalkan di sini structural deficiencies. Jadi kegagalan karena struktur ya. Biasanya karena manufacturing. Kemudian ada unknown, ini berarti ini tidak diketahui, artinya tidak terrecord ya, jenis kegagalan yang mana. Kemudian ada valve leakage ya, valve-nya bocor ketika ditutup. Ada karena posisinya tidak tepat. Ada unknown lagi dan seterusnya. Oke, ini ya. Jadi failure mode-nya ini. Jadi kita failure rate-nya itu per failure mode di sini ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam failure mode di teknik selanjutnya ya. Ada FMEA, failure mode and effect analysis ya. Tapi setidaknya kita sudah tahu bahwa failure itu ternyata dibagi menjadi macam-macam seperti ini, dan failure rate-nya itu melekat pada setiap failure mode. Nah, yang kita pelajari kemarin kan ya fail saja gitu ya, nggak peduli failnya apa ya. Oke. Nah, di sini misalkan structural deficiencies ya, number of failure-nya 3, ini kodenya 3. Ini ada bintang, ada plus seperti ini. Bintang itu artinya dia kalau misalkan menganalisisnya itu menggunakan asumsi calendar time ya. Kalau plus di sini asumsinya adalah operational time. Ya, ingat di sini operational time tidak selalu benar ya, karena asumsi. Tidak semua terrecord dengan baik. Oke ya. Misalkan ini kita pakai yang calendar time ya, maka di sini ada failure rate-nya, ada lower, ada mean, ada upper. Lower, mean, upper itu adalah, jadi gini, kan ada 1170 ya. Ada 1170 valve. Nah, tentunya kan failure-nya berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang sedang gitu ya, ada yang panjang waktunya, ada yang lama gitu ya. Nah, maka di sini disediakan ada yang lower-nya berapa, ada rata-rata ya, ini mean itu rata-rata, ada yang upper. Gitu ya. Jadi kita idealnya adalah kita pakai yang mean ya. Tapi kalau kita ingin yang lebih aman gitu ya, kita pakai upper. Kalau misalnya kita memang pengen lebih aman ya. Nah, tapi min sudah aman. Oke ya. Nah, maka nanti ke depan kita akan pakai yang min rata-rata ya. Ini standar deviasi, itu penyimpangan ya. Penyimpangan baku dari data-data ini. Kemudian ini
ada n per waktu ya. Itu adalah n itu adalah jumlah kegagalan dibagi dengan total waktunya. Ini dipakai untuk ini ya, yang homogen. Homogen itu artinya semuanya sama. Misalkan valve-nya semuanya jenisnya sama, maka kita pakai yang ini ya. N itu adalah jumlah kegagalan per total waktunya. Nah, ini terkait dengan maintenance ya, berapa waktu repairnya, man hours-nya berapa. Oke ya, begitu juga dengan yang lain ya. Oke ya, coba kita hitung probability-nya ya. Oke, kita coba hitung probability dari valve ini ya, probability kegagalan dari valve ini. Misalkan kita pakai yang structural deficiencies ya. Untuk yang structural deficiencies ini failure mode-nya adalah 0,35 ya. Ingat, failure rate ini adalah per 10 pangkat 6 hours ya, atau 1 juta jam. Oke ya. Maka di sini kita masukkan dulu. Ini adalah valve ya. Valve, oke. Kemudian kita langsung diketahui ini ya. Ini 0,35 minnya ya. 0,35. Oke. Langsung kita masukkan di sini, R-nya adalah sama dengan eksponensial minus lambda dikalikan dengan T. Nah, T-nya itu apa? Ingat, failure rate itu satuannya adalah per jam ya, per jam. Maka di sini 1 jam. Meskipun failure di sini ngomongnya adalah per 10 pangkat 6 hours. Maksudnya ini adalah tetap satuannya adalah per jam ya. Jadi ini tetap 1 seperti ini. Oke. Maka di sini kita kurangkan, probability-nya adalah 1 minus probability ya. Jadi probability-nya adalah 0,29. Jadi probability dari valve error adalah, atau valve fail ya, itu adalah 0,29 sekian ya, atau 20% ya. Kalau misalkan Anda masih bingung, coba kita ini ya, kita masukkan jamnya, kita masukkan ya. Coba jamnya kita masukkan. Misalkan ini, tentunya kalau misalkan ini kita masukkan 10 pangkat 6 ya, otomatis ini menjadi 10 pangkat minus 6 kan gitu ya. Jadi 0, gini ya, 35 ininya begini. Nah, kemudian rumus ini sama dengan eksponensial minus ini dikali dengan 1 juta jam ya. Sorry, ini harusnya titik. Nah, hasilnya akan sama ya, hasilnya akan sama. Oke, gitu ya. Jadi itu tadi kita menentukan probability dari komponen valve ya, untuk failure mode structural deficiency ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin tahu untuk failure mode yang lain total? Jadi kita nggak peduli failure mode-nya apa, pokoknya valve fail itu berapa probability-nya ya. Maka ini harus kita ini ya, kalkulasi dulu ya. Artinya antara structural deficiencies, valve leakage itu kita total semuanya ya. Kita bisa menggunakan RTA untuk ini ya, tentunya dengan gate-nya adalah OR, karena valve fail itu bisa disebabkan oleh structural deficiency atau ini ya, tidak diketahui, atau valve leakage
dan seterusnya kita jumlahkan. Jadi kita cari cut saja, nanti semuanya fungsinya adalah plus gitu ya. Oke, itu tadi cara probability, menentukan probability ya, baik itu dari data primer ya maupun data standar gitu ya. Perhitungannya sederhana ya, tapi ini sangat powerful, dan meskipun demikian belum menjamin probability yang seperti ini meskipun angkanya terlihat pasti ya, tapi itu mencerminkan seberapa bahaya kegagalan tersebut ya. Ada kalanya yang ini kan kuantitatif ya, ada kalanya kuantitatif itu masih kalah dengan kualitatif ya. Jadi risk assessment menggunakan kualitatif yang rendah, sedang, kemudian tinggi, itu biasanya kadang-kadang malah lebih mencerminkan daripada yang seperti ini ya. Tapi meskipun begitu ya, ini kelebihannya adalah pasti ya, angkanya rigid pasti, maka tentunya ada kelebihannya juga gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dilakukan dengan sangat bagus ya, artinya data-datanya lengkap, itu akan sangat bagus. Tapi ketika datanya terbatas ya, atau misalkan ini kita pakai data standar dan kondisinya memang tidak sama ya, ada perbedaan yang jauh, maka datanya justru bias ya. Jadi harus bijak menggunakan ini ya, kita memilih apakah pakai yang kualitatif atau yang kuantitatif gitu ya. Demikian materi penentuan probability ini ya. Masih banyak sebenarnya yang perlu kita bahas ya, tapi terbatas durasi ya, maka nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Oke, demikian perkuliahan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.